pasal lama dibunyikan. Sebab ubah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dosa menyebabkan beberapa kematian. Yang pertama, kematian roh. Waktu Adam dan Hawa sudah jatuh dalam dosa, maka rohnya tidak lagi terkoneksi langsung dengan Tuhan sebagai konsekuensi dari dosa perlawanan mereka. Sama. Virus dosa yang diwariskan oleh Adam kepada kita membuat apa? Roh kita dengan Tuhan tidak terkoneksi langsung lagi. Ya. Apalagi tubuh kita mengalami banyak sakit penyakit. Itu sebagai akibat dari dosa. Maka kalau zaman perjanjian Alkitab, PL dan PB, banyak kita menemukan kan sakit penyakit. Itu produk daripada dosa semua. Hari-hari ini makin masif kita melihat jenis sakit penyakit yang baru. Dan itu tidak lepas daripada apa? Produk dampak dari dosa. Dosa itu juga mengganggu jiwa. Jiwa ini bicara tentang pikiran. Di Alkitab, kita banyak menemukan ada orang yang kesurupan. Karena kenapa? Karena orang itu masih hidup dalam dosa. Di zaman sekarang, sama. Masih ada juga orang kesurupan. Bahkan Bapak Ibu dikasih Yesus Kristus, orang yang sakit jiwa sekalipun. Juga itu salah satu produk dari apa? Dosa. Jadi kalau kita tidak bertobat pada Kristus, kalau orang-orang kita lain tidak bisa bawa bertobat pada Kristus, hati-hati Bapak Ibu. Kematian roh, tubuh dan jiwa mereka. Itu sangat bisa terjadi kalau mereka tidak berjumpa pada Dia. Karena dosa. Karena bukan dosa. Maka Bapak Ibu dikasih oleh Yesus Kristus. Tidak otomatis semua sakit penyakit kita itu bisa disembuhkan oleh dokter terbaik atau spesialis juga. Tidak otomatis sakit penyakit kita itu bisa disembuhkan dengan rumah sakit terbaik di planet ini. Enggak. Saya kasih contoh saja. Ibu Ani Yudhoyono, istri SBY. Negara sampai membiayai dia untuk mencari rumah sakit terbaik di dunia ini. Tapi apa yang terjadi? Kankernya nggak sembuh-sembuh juga. Bahkan apa? Meninggal juga. Karena sudah ditangani oleh dokter kepresidenan. Bahkan dibiayai oleh negara loh itu. Artinya apa? Penyakit itu hanya takut kepada Tuhan. Karena dia berkuasa atas semua sakit penyakit apa. Maka Bapak Ibu, ya, kalau kita melayani orang, bimbing dulu dia betul pada Yesus Bapak Ibu. Jangan langsung minta kesembuhan Tuhan. Sia-sia itu yang kita doakan itu. Karena kenapa? Roh. Karena Tuhan belum ada dalam hidup orang itu. Karena rohnya belum terkoneksi dengan Tuhan. Belum Bapak Ibu. Kami melayani seorang ibu yang sudah lebih 5 tahun buta. Tidak bisa lagi melihat. Sudah 2 tahun kami melayani ibu ini setiap bulan. Tapi awal mula dari pelayanan kami terhadap ibu ini dimulai dengan tantangan bertobat terima Yesus. Kenapa? Karena dosa menjadi salah satu penyebab apa yang dialami oleh beliau. Lalu setelah itu kita terus setiap bulan setiap kita melayani mereka terus kita doakan supaya penyembuhan dari Tuhan datang. Tapi selalu saya jelaskan, ada dua kemungkinan penyembuhan yang akan Tuhan lakukan buat ibu. Satu, kalau ibu sungguh-sungguh bertobat pada Tuhan, maka tidak sulit bagi Tuhan. Kesembuhan secara penglihatan fisik bisa Tuhan lakukan buat ibu. Tapi jangan lupa ibu ya, bisa juga bukan kesembuhan yang pertama itu Tuhan lakukan buat ibu, tapi kesembuhan rohani. Mata rohani saya bilang. Terus saya bilang apa pendeta? Bisa saja atas kehendak Tuhan. Sampai ibu meninggal, penglihatan tidak dibukakan oleh Tuhan secara fisik.
Tapi mata rohani ibu dibukakan Tuhan secara terang. Maka itu tadi dikasih setelah sekian tahun kami melayani ibu ini. Akhirnya dia berkata, Pak Pendeta, saya tidak lagi minta didoakan supaya saya sembuh dalam penglihatan. Nggak usah Pak Pendeta. Tapi yang saya minta, ya, supaya iman saya saja terus didewasakan oleh Tuhan. Karena saya sudah dapat jawaban dari Tuhan, Pak Pendeta, atas doa-doa kita selama ini. Mata rohani saya sudah dibukakan Tuhan, Pak Pendeta. Maka saya tidak mempersoalkan lagi tentang penglihatan saya ini. Bagi saya sudah cukup dengan mata rohani saya sudah dibukakan oleh Tuhan. Sehingga kita terjebak hanya menawarkan satu model jawaban Tuhan untuk orang yang kita layani. Dan itu salah, Bapak. Cara Tuhan menjawab doa kita saja lebih dari tiga. Apalagi cara Tuhan memulihkan sakit penyakit kita pasti lebih dari satu. Maka untuk itu kita hati-hati jadi hamba Tuhan. Jangan mem-PHP-kan jemaat dengan hanya memberikan janji satu. Enggak. Harus kita buka banyak janji itu.